Oke, sip, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise yaitu Bapak Sulistianto serta teman-teman kelas 11 8D 12 yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan agenda presentasi laporan akhir mata kuliah Arsitektur Enterprise. Sebelum memulai, izinkan eh, kami kami akan memaparkan presentasi laporan yang berjudul Laporan Rancangan Enterprise Arsitektur untuk Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Barang dan Manajemen Klaim Vendor. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Brigita, terus kemudian ada saya sendiri Melina Susanti, kemudian ada Nada Nadifa, kemudian ada Resa Haryani, kemudian dan satu lagi Rian Hidayat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Untuk bab satu akan dipaparkan oleh Kak Brigita. Untuk Kak Brigita, dipersilahkan. Iya, makasih Kak Mei. Di sini ada slide bab 1 pendahuluan di mana memiliki latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dalam era transformasi digital mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. PT Sanwa Seiki Indonesia adalah perusahaan perdagangan mesin industri, peralatan mesin, dan alat potong yang berbasis di Indonesia. Sistem penerimaan barang di warehouse, sub-consumable, dan sistem manajemen klaim ke vendor lewat purchase masih menggunakan sistem yang berbeda, bukan satu persatu, bukan satu kesatuan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi proses bisnis penerimaan barang dan manajemen klaim vendor yang berjalan saat ini pada warehouse sub-consumable PT Sanwa Seiki Indonesia. Yang kedua, bagaimana merancang enterprise arsitektur yang dapat mendukung aktivitas tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan framework TOGAF ADM yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bagaimana rancangan sistem informasi yang dapat mengurangi perpindahan aplikasi antara proses good receipt dan laporan klaim vendor. Nah, di sini ada batasan masalah, yaitu yang pertama, ruang lingkup penelitian hanya mencakup proses bisnis pada inventory, control, sub-consumable purchasing, warehouse, sub-consumable, dan vendor. Yang kedua, fokus penelitian berada pada proses penerimaan barang atau good receipt dan manajemen klaim vendor. Yang ketiga, penelitian tidak membahas proses invoicing, pembayaran vendor, akuntansi, maupun aktivitas keuangan lainnya. Yang keempat, framework yang digunakan dalam penelitian adalah TOGAF ADM, mulai dari preliminary parts sampai migration planning. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis proses bisnis penerimaan barang dan manajemen klaim vendor yang berjalan pada PT Sanwa Seiki Indonesia. Yang kedua, merancang enterprise arsitektur untuk mendukung pengembangan sistem informasi penerimaan barang dan manajemen klaim vendor. Yang ketiga, menghasilkan rancangan arsitektur, bisnis, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, mengurangi permasalahan perpindahan aplikasi dan duplikat input data. Nah, di sini ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi PT Sanwa Seiki Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, bagi staf warehouse sub-consumable, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, bagian manajemen, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan arsitektur sistem informasi. Yang keempat, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun metodologi penelitian yaitu preliminary parts, identifikasi profil organisasi dan prinsip dasar arsitektur di PT Sanwa Seiki Indonesia. Yang kedua, Pas A, arsitektur vision, menetapkan visi sistem terpadu. Pas B, bisnis arsitektur, menganalisis penerimaan barang. Part C, Information System Architecture, perancangan struktur database.
Part D, teknologi arsitektur, identifikasi kebutuhan infrastruktur server dan perangkat keras. Part ENV, opportunity, solution, and migration planning, analisis biaya, manfaat, dan implementasi solusi. Nah, di sini bab 2 ada landasan teori di mana enterprise architecture atau EA melalui AI, organisasi dapat mengidentifikasi kondisi saat ini. As is an arsitektur serta merancang kondisi yang diharapkan to be arsitektur sehingga pengembangan sistem informasi dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan bisnis. TOGAF ADIM dan Open Group Architecture Framework. TOGAF merupakan salah satu framework enterprise arsitektur yang paling banyak digunakan dalam organisasi. Nah, di sini ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan rangkaian komponen yang saling terhubung, terdiri dari manusia, teknologi, hardware, dan software, serta prosedur yang bekerja sama. Warehouse Management. Warehouse Management merupakan rangkaian aktivitas yang mengelola arus barang di gudang, mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga distribusi barang. Good Retrieve atau penerimaan barang. Good Retrieve atau GR adalah proses penerimaan barang dari vendor setelah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan purchase order. Baik, terima kasih Kak Brigita. Akan dilanjutkan oleh Kak Resa. Baik. Silakan Kak Resa. Halo? Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 landasan teori tentang manajemen klaim vendor. Manajemen klaim vendor ini pada Sanwik Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas klaim diinisiasi oleh bagian purchasing setelah menerima umpan balik berupa laporan ketidaksesuaian dari area warehouse. Yang selanjutnya, integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi merupakan proses interkoneksi antara beberapa arsitektur sistem yang berbeda guna memfasilitasi pertukaran data secara otomatis. Lalu yang ketiga ada silo system. Silo system dalam konteks teknologi informasi merupakan sebuah kondisi di mana platform-platform sistem informasi di dalam suatu organisasi beroperasi secara terisolasi atau terpisah tanpa adanya mekanisme pertukaran data yang memadai. Selanjutnya analisis kesenjangan, gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk membandingkan atau kondisi operasional saat ini as is dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa mendatang to be, karena mengidentifikasi elemen-elemen yang memerlukan perbaikan. Lalu kerangka pemikiran penelitian. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi pada proses penerimaan barang di warehouse consumable PT Sanwa Seiki Indonesia. Saat proses penerimaan barang dilakukan melalui sistem A, petugas warehouse harus berpindah ke sistem B ketika ditemukan ketidaksesuaian barang untuk melakukan pelaporan klaim kepada bagian purchasing. Yang ketiga ada metodologi metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem informasi yang berjalan pada proses penerimaan barang dan manajemen klaim vendor di PT Sanwa Seiki Indonesia. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah proses bisnis penerimaan barang dan manajemen klaim vendor pada warehouse consumable PT Sanwa Seiki Indonesia. Fokus penelitian ini meliputi inventory control subconsumable, yang kedua purchasing, yang ketiga warehouse subconsumable, dan yang keempat ada vendor. Lalu di teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada observasi. Aktivitas yang diamati meliputi yang pertama proses penerimaan barang, yang kedua pemeriksaan kesesuaian barang terhadap PO, yang ketiga proses good
receiving, yang keempat proses pelaporan klaim vendor, dan yang kelima penggunaan sistem A dan sistem B. Untuk wawancaranya dilakukan ke beberapa responden, salah satunya yaitu staff, inventory control, dan purchasing, dan warehouse. Yang ketiga itu studi dokumentasi. Salah satunya purchase request, purchase order, dan good receiving. Lalu di sini ada metodologi penelitian alur proses berjalan sistem, boleh diperbesar. Yang pertama inventory control membuat purchase request pada sistem A. Lalu purchasing menerbitkan purchase order berdasarkan PR yang diterima dan dikirim ke vendor. Lalu vendor melakukan pengiriman barang ke warehouse. Lalu warehouse memeriksa barang berdasarkan surat jalan, nomor PO dan DO, nama vendor, part nomor, part nama, size, brand, sama quantity. Kalau sesuai, warehouse akan melakukan good receiving dan terbit good receiving note pada sistem A. Kalau tidak sesuai, warehouse akan membuat laporan klaim pada sistem B untuk purchasing. Dan melakukan koordinasi dengan vendor terkait penyelesaian klaim. Koordinasi dan penyelesaian klaim dengan vendor. Lalu di sini ada kerangka kerja penelitiannya, boleh di zoom. Ya, sip. Kerangka kerja penelitian yang pertama identifikasi permasalahan, yaitu mengidentifikasi masalah pada proses penerimaan barang dan klaim vendor. Yang kedua pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga analisis kebutuhan, menganalisis kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem informasi. Yang keempat ada TOGAP EDM, menggunakan framework TOGAP EDM untuk perancangan enterprise arsitektur. Lalu ada preliminary phase, terus ada requirement management, yang ketiga ada arsitektur vision, yang keempat ada business arsitektur, yang kelima ada information system arsitektur, yang keenam teknologi arsitektur, yang ketujuh opportunity solution, yang kedelapan ada migration planning, dan yang terakhir ada blueprint enterprise arsitektur. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat keras pada perangkat lunak. Yang pertama ada hardware, laptop dengan spesifikasi standar untuk pemodelan sistem. Softwarenya Visual Paradigma atau Enterprise Architecture untuk pemodelan diagram TOGAP. Yang ketiga Bizagi Modeler untuk pemodelan proses bisnis BPMN. Yang keempat ada Microsoft Office untuk menyusunan laporan. Dan ini jadwal penelitiannya di bulan Mei dan Juni. Di bulan Mei itu ada observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis kebutuhan. Di bulan Juninya ada perancangan enterprise arsitektur, penyusunan laporan, dan finalisasi laporan. Bab 4 itu ada perancangan enterprise arsitektur. Boleh di zoom. Gambaran organisasi PT Sanwa Seiki Indonesia adalah perusahaan perdagangan mesin industri, peralatan mesin, dan alat potong yang berbasis Indonesia. Proses bisnis saat ini, aktivitas penerimaan barang dilakukan menggunakan sistem A, sedangkan proses pelaporan klaim vendor dilakukan menggunakan sistem B. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan
aplikasi yang berdampak pada peningkatan waktu proses serta duplikasi input data. Terus ada stakeholder katalog. Ini ada inventory control consumable, perannya membuat purchase request. Yang kedua ada purchasing, membuat purchase order dan koordinasi vendor. Yang ketiga ada warehouse staff, melakukan good receiving. Yang keempat ada warehouse supervisor, perannya untuk monitoring penerimaan barang vendor untuk pengiriman barang. Lalu di sini prinsip aplikasi yang digunakan sebagai berikut. Ada aplikasi terintegrasi, yang kedua antarmuka mudah digunakan, yang ketiga mendukung otomatisasi proses bisnis, yang keempat proses teknologi. Untuk prinsip teknologi yang digunakan adalah yang pertama teknologi mudah dikembangkan, yang kedua infrastruktur aman dan andal, dan yang ketiga sistem mendukung integrasi antar modul. Baik, terima kasih Kak Resa. Kemudian paparan akan dilanjutkan oleh Karian. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan di bab 4.2. Yang pertama, 4.2 rekrutmen manajemen ini ada identifikasi masalah. Masalahnya itu sistem A dan sistem B berjalan terpisah. Terus yang kedua terjadi perpindahan aplikasi. Yang ketiga data harus diinput ulang. Yang keempat proses klaim membutuhkan waktu lebih lama. Dan yang terakhir risiko human error tinggi. Di 4.2.2 kebutuhan bisnisnya ini berdasarkan hasil analisis bagi berikut. Yang pertama mengurangi perpindahan aplikasi. Yang kedua mengurangi duplikasi input data. Yang tiga mempercepat proses klaim. Yang keempat menyediakan monitoring status klaim. Dan yang terakhir menyediakan data secara real time. Di katalognya di 4.2.3 ini pertama dari integrasi Go to Sheet and Vendor Claim, dashboard monitoring, auto generate claim, notifikasi purchasing, dan juga laporan secara real time. Di fase A yang arsitektur vision ini di 4.3.1 mengembangkan sistem informasi penerimaan barang dan manajemen klaim vendor yang mampu mendukung operasional warehouse secara efektif, efisien, dan integrasi. Di 4.3.2 tujuan arsitektur ini yaitu mengurangi perpindahan aplikasi, mengurangi duplikasi input data, mempercepat proses GR, mempercepat proses vendor claim, dan juga menjadikan informasi secara real time. Yang ke 4.3.3 ada value chain analysis ini. Yang pertama primary activities-nya ada purchase request, purchase order, vendor delivery, good receive, dan vendor claim. Untuk support activities-nya ini terkait human research, information technology, dan procurement management. Di 4.4 di fase B ini ada bisnis arsitektur. Di sini ada proses bisnis saat ini atau as is. Ini pada saat ini inventory control membuat PR, terus purchase mendapatkan PR tersebut lalu membuat PO. Purchase mengirim PO ke vendor, terus vendor mengirim barang ke warehouse. Nanti warehouse akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ada. Jika iya, nanti GR atau GRN akan terbit oleh warehouse. Tapi apabila barang kita sesuai dengan yang dikirim di PO, ini warehouse akan pindah ke sistem B, terus lalu input ulang, membuat vendor claim, kirim klaim ke purchasing, dan nanti purchasing akan berkoordinasi dengan vendor terkait. Dan yang BPMN SI ini yang diinginkan adalah pertama inventory control subnya ini membuat PR tadi, terus purchasing membuat PO, send PO ke vendor, vendor menerima, warehouse-nya juga mengecek. Tadi sampai dijelaskan di 4.4.1. Di 4.4.3 investasi masalahnya ini perpindahan aplikasi banyak lost time, terus input data ulang ini ada akan human error, data tidak terintegrasi, bisa jadi inkonsistensi, dan monitoringnya secara manual menjadi lambat. Di fase B, business architecture yang ingin dilakukan di 2B-nya, ini nanti inventory controlnya membuat PR, purchasing-nya akan membuat PO, vendor akan kirim barang, dan warehouse akan menerima barang. Jadi nanti apabila sesuai, warehouse akan membuat klaim di sistem yang sama. Nanti dilanjutkan oleh tim purchase untuk menyampaikan ke vendor terkait. Jadi tidak perlu membuat aplikasi atau pindah ke aplikasi yang lainnya. Di 4.4.5 ada bisnis proses improvement, ini aspeknya ada input data, klaim, monitoring, dan juga data. Di gap analysis bisnis arsitekturnya,
Ini ada sistem A dan sistem B terpisah dan yang diinginkan itu terintegrasi. Terus ada proses input ulang yang diinginkan itu autofill dan apabila ada claim manual yang diinginkan ke depannya itu dilakukan secara auto claim. Di fase C, Information System Architecture ini data arsitekturnya, entitasnya yang pertama ada vendor, purchase request, PO, item, good receive, vendor claim, dan juga user. Di sini bisa kita lihat sendiri ada kelas diagramnya, ada user, vendor, terus ada purchase order, ada goods receive, vendor claim, dan juga purchasing-nya itu tersendiri. Di 4.5.3, application arsitekturnya itu ada master data yang terdiri dari vendor dan item, ada transaksi yang terdiri dari purchase request dan purchase order, dan ada good receive yang terkait dengan vendor claim, monitoring, dashboard, dan juga reporting. Baik, terima kasih Bang Rian. Akan dilanjutkan oleh Kanada. Kanada, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Mei. Saya akan melanjutkan di sini 4.5 fase C, yaitu Information System Architecture, di mana ada use case diagram. Di sini use case diagramnya, aktornya terdiri dari inventory control, 2 purchasing, 3 warehouse, 4 vendor. Use case-nya ada 1 create PR, 2 create PO, 3 input GR, 4 generate claim, 5 monitor claim, dan 6 view dashboard. Di mana inventory di sini bisa create PR, purchasing bisa create PO, input GR, lalu warehouse bisa generate claim, monitor claim, dan view dashboard. Next. Oke, di sini ada 4.6 di mana fase D teknologi arsitektur. Ada kondisi saat ini as is, di mana saat ini proses penerimaan barang dan pengajuan vendor claim berjalan pada dua sistem yang berbeda dan tidak terintegrasi. Sistem A digunakan untuk proses good receive, sedangkan sistem B digunakan untuk proses vendor claim. Masing-masing sistem memiliki database terpisah, sehingga data tidak terhubung secara otomatis. Bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Nah, selanjutnya di sebelahnya ini ada kondisi usulan atau to-be-nya, di mana ada warehouse, ada purchasing, vendor, itu terintegrasi satu sistem gitu. Bisa dilihat ya perancangannya. Dan di sebelahnya ini ada standar katalog, di mana ada area dan teknologi. Area database yaitu teknologinya PostgreSQL, server, Apache, client web browser, security, authentication, network, TCP, IP. Baik, terima kasih Kanada. Akan saya lanjutkan terkait perancangan enterprise arsitektur yaitu 4.7 itu di pas E ya, open opportunities dan solution. Jadi di sini ada peluang pengembangan terkait integrasi sistem, itu permasalahan yang bisa diselesaikannya. Jadi sistem A dan sistem B itu berjalan secara terpisah, sehingga menyebabkan perpindahan aplikasi dan duplikasi data. Jadi solusi usulan dari kita yaitu integrate good receive dan vendor claim system. Manfaatnya itu mengurangi perpindahan aplikasi dan meningkatkan integrasi data. Kemudian ada otomatisasi klaim, yaitu jadi permasalahannya itu proses klaim vendor masih dilakukan secara manual dengan input ulang data. Solusi yang kita usulkan itu auto generate vendor claim. Manfaatnya itu mempercepat proses klaim dan mengurangi human error. Kemudian ada monitoring real time, monitoring status klaimnya masih dilakukan secara manual, usulannya yaitu dashboard monitoring klaimnya. Manfaatnya memudahkan pemantauan status klaim secara real time. Kemudian peluang pengembangnya keempat yaitu sentralisasi data. Jadi permasalahan yang diselesaikannya data good receive dan vendor claim itu tersimpan pada database yang berbeda. Usulannya ada menjadi central database. Manfaatnya meningkatkan konsistensi data dan menghilangkan data redundansi. Kemudian peluang pengembangan yang kelima yaitu pelaporan terintegrasi. Jadi permasalahan yang diselesaikannya itu informasi penerimaan barang dan klaim vendor itu
sulit dianalisis secara menyeluruh. Solusi yang kita usulkan yaitu Integrate Reporting Dashboard. Manfaatnya itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Integrate Good Receipt dan Vendor Claim System ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses penerimaan barang dan vendor claim. Terus central database-nya itu digunakan sebagai penyimpanan data terpusat, kemudian dashboard monitoringnya berfungsi untuk menampilkan informasi penerimaan barang dan status klaim vendor secara real time. Terus di sini ada pas migration planning. Pada bulan pertama itu aktivitasnya yaitu analisis kebutuhan, kemudian bulan kedua perancangan sistemnya, bulan ketiga pengembangan sistemnya, bulan keempat itu kita melakukan testing. Dan bulan kelima itu kita mengimplementasikannya, kemudian bulan keenam itu kita evaluasi. Bisa dilihat untuk 4.9 ini Blueprint Enterprise Architecture. Jadi bisa dilihat di sini ada bisnis arsitekturnya, ada good receipt proses, vendor claim proses, monitoring prosesnya, kemudian ada data arsitekturnya, yaitu ada vendor, purchase order, terus good receipt, vendor claim, kemudian ada usernya, kemudian ada application arsitektur eh, good receipt modul, terus vendor claim modul, dashboard monitoring, notification module. Terus ada teknologi arsitekturnya, ada web application, application servers, kemudian ada central database, network infrastruktur, kemudian yang terakhir itu migration roadmap. Itu ada yang pertama itu ada analisis, kedua desainnya, kita melakukan development, kemudian testing dan de- de- development. Jadi blueprint ini kita harapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi penerimaan barang dan manajemen klaim vendor pada warehouse subcontainable PT Sanwa Saiki Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya itu kondisi saat ini tuh as is itu ditemukan bahwa proses penerimaan barang dan manajemen klaim vendor itu masih menggunakan dua sistem yang berbeda, yaitu sistem A untuk proses penerimaan barang dan sistem B untuk proses klaim vendor claim. Jadi yang kedua itu ada penerapan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAP ADE mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, hasil perancangan bisnis arsitektur menghasilkan perbaikan proses bisnis to be berupa integrasi antara proses good receipt dan vendor claim. Yang keempat, itu blueprint enterprise arsitektur yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan roadmap-nya dalam pengembangan sistem informasi penerimaan barang dan manajemen klaim vendor. Nah, saran dari kami yaitu PT Sanwa Saiki Indonesia ini disarankan untuk mengimplementasikan rancangan enterprise arsitektur yang telah dihasilkan. Terus pengembangan sistem informasi sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap implementasi. Kemudian yang ketiga, integrasi sistem perlu didukung oleh kebijakan pengelolaan data yang terstandarisasi dan konsistensi. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat dilakukan implementasi dan pengujian sistem secara langsung untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen, kemudian teman rekan-rekan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya.